Tidak mudah untuk lepas dari jerat narkoba, bahkan di dalam penjara sekalipun. Alih-alih memperbaiki diri, para narapidana nyatanya dengan mudah memperoleh narkoba di balik sel tahanan. Peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara bukanlah hal baru. Sejumlah razia mengungkap beredarnya barang haram ini di kalangan narapidana. Untuk mengetahui bagaimana transaksi narkotika ini bisa dengan bebas dijalankan di balik jeruji besi, tim investigasi pun mencoba menggali informasi dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang kami temui adalah seorang mantan narapidana kasus narkoba. Yang pakai banyak, ya maksudnya begitu. Kalau kan nggak dilarang pakai foto gitu, nggak boleh warga nggak boleh pakai foto. Karena HP itu berikan narkoba itu karena ada HP. Iya. Karena ada HP, kalau nggak ada HP nggak mungkin ada bisa digali dari dalam. Jadi itu mungkin itu termasuk apa namanya. Sumber ini pun menyebut bahwa peredaran narkoba di balik penjara ini pun bisa tetap ada karena adanya kong kali kong antara petugas lapas dan narapidana. Sehingga tak heran, meski razia sering diadakan, namun narkoba dan telepon genggam para narapidana pun tetap lolos. Tapi di sana itu juga bisa juga namanya itu ya, jadi yang itu dia kerjasama juga, ada supir yang kasih duit yang bisa kasih informasi, kalau dia gitu supirnya kasih tahu. Atas nama uang, petugas lapas pun seakan menutup mata dengan penggunaan dan transaksi jual beli narkotika di kalangan narapidana. Tak hanya menggali dari satu sumber saja, kami pun mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut terkait peredaran narkotika dari balik jeruji penjara. Kali ini, kami berhasil berkomunikasi dengan seorang narapidana. Ia pun membenarkan adanya peredaran narkoba di dalam lapas. Bahkan, ia dengan lugas menyebut aktivitas penggunaan narkoba dan transaksi jual beli di kalangan narapidana ini diketahui secara pasti oleh petugas lapas. Narapidana di dalam lapas narkoba yang menjadi informan kami merekam video melalui ponsel pribadinya dan mengirimkannya kepada tim investigasi. Aktivitas yang terekam di dalam video ini membuktikan bahwa para narapidana nyatanya masih dekat dengan narkoba. Fakta ini pun dikuatkan oleh pengakuan salah seorang mantan narapidana kasus narkoba. Kami samarkan namanya menjadi Dugel. Dugel pun menyebut aktivitas penggunaan dan transaksi narkoba bebas dilakukan di dalam lapas. Tak hanya itu saja, sejumlah narapidana ternyata adalah bandar yang mengendalikan bisnis jual beli narkoba dari dalam penjara. Narkoba itu sangat besar. Mas, itu sehari aja tuh ada 100 juta dalam satu hari. Itu. Sedangkan kita kan di sana aja tuh 1 kilo aja tuh kita 3 hari 4 hari tuh udah habis. Gitu. Karena nggak hanya dari orang dalam saja peminatnya, untuk apa pembelinya gitu. Dari orang luar pun mau beli ke dalam karena di sana tuh lebih mudah dapat dan aman gitu. Paling kita pura-pura besuk, padahal mereka transaksi narkoba dari dalam. Dugel pun menyebut transaksi barang terlarang ini bisa berjalan mulus karena adanya telepon genggam. Transaksinya pakai banking mereka semua, pakai banking. Artinya mereka punya handphone? Punya handphone, satu orang satu, kadang-kadang satu orang 4. Para bandar itu. Layaknya penyedia obat-obatan, Dugel menyebut bandar narkoba sebagai apotek berjalan. Ada istilah kayak apotek berjalan dan ada apotek standby. Apotek berjalan itu ada satu orang narapidana tuh utusan dari bandarnya, itu dia untuk keliling menawari pertama. Ada nih apotek standby,
itu dia standby di kamar gitu. Di setiap blok itu ada 2 kamar istilahnya untuk khusus make narkoba di dalam gitu. Dan itu pun dijamin 100% itu aman. Kenapa? Karena yang punya kamar itu sudah negosiasi dengan Kalapas, KPLP, dengan atau bawahan sipir itu. Dan lagi-lagi, semua aktivitas dan transaksi jual beli narkoba ini berjalan mulus karena adanya campur tangan dari para pegawai lapas. Soal sidak itu biasanya kita dikabarin dulu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sama sipir. Handphone lah, TV gitu ya. Mereka udah pada ngerti, dirapiin, nanti di story ke pihak sipir. Nah, kalau dari pihak-pihak dari apotek yang standby, itu mereka titipin ke dalam Kalapas. Jadi semua sidak itu selama saya di sana tuh nggak pernah ada yang ketahuan sejenis narkoba. 1 titik pun nggak ada yang ketahuan. Fakta ini tentu membuat miris. Bagaimana tidak? Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi para narapidana, nyatanya justru menjadi surga bagi pemakai dan pengedar narkotika. Pengakuan lain pun muncul dari mantan narapidana narkotika. Kepada tim investigasi, sang mantan membeberkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Lantas, apakah ini mengindikasikan bahwa sipir penjara terlibat? Saksikan sesaat lagi.